Halo, selamat datang di Movie di Recap, channel yang suka bahas sebuah alur cerita film. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru untuk dibahas. Film ini berjudul The Night Crew yang dirilis pada tahun 2015 lalu. Di dalam film ini menceritakan sekelompok pemburu hadiah yang handal menjalankan misi untuk bertahan dalam satu malam di sebuah motel di tengah gurun. Mereka menyadari tawanan wanita itu lebih berharga dari apa yang mereka bayangkan. Film ini disutradarai oleh Christian Sesma dan dibintangi oleh Luke Goss, Luciana Paul Haber, dan Chesty Ballesteros, dan beberapa nama-nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk dalam alur cerita film The Night Crew. Film diawali dengan memperlihatkan seorang cewek yang sedang berjalan di sebuah kerumunan orang-orang banyak. Cewek ini bernama Mai. Si Mai terlihat sangat kelelahan. Lalu ada mobil yang datang menghampirinya, lalu Mai berusaha kabur. Tapi ada seorang yang menghampiri si Mai. Orang tersebut mendorongkan pistol kepada Mai dan juga memukulinya. Nama orang ini Gustavo dan Lobo. Gustavo menyuruh Lobo untuk membawa Mai ke dalam mobil. Tiba-tiba datanglah sekelompok geng bersenjata. Terlihat orang tersebut memakai topeng dan menyuruh angkat tangan, lalu geng tersebut membawa Mai untuk dibawa pergi. Lalu si penjahat tangannya diikat. Lalu geng tersebut langsung meninggalkan tempat itu. Di perjalanan mereka membuka topeng, terlihat ada seorang wanita. Lalu kita diperkenalkan nama-nama orang ini. Mulai dari Rose, Ronnie, Shaw, Wade. Lalu dia pergi ke suatu tempat untuk mengganti mobilnya supaya tidak ada jejak. Jadi mereka menyebut dirinya adalah bounty hunters, atau dalam bahasa Indonesianya pemburu hadiah. Tim ini dipimpin oleh Wade. Orang-orang ini menyelamatkan Mai karena ingin mendapatkan uang. Lalu mereka pergi dari tempat sana dan meledakkan mobilnya. Scene berganti memperlihatkan Gustavo yang sedang menelpon bosnya. Nama orang ini Eduardo. Adalah seorang raja kartel narkoba paling ditakuti di Meksiko, dan asistennya yang bernama Mayra. Gustavo mengatakan kami kehilangan Mai karena ada bounty hunters yang ikut campur. Eduardo menyuruh menangkap kembali si Mai dalam kondisi hidup-hidup dan memperingatkan jangan sampai gagal lagi. Di lain sisi, tim bounty hunters sedang berada di SPBU. Mereka berhenti di sana untuk makan. Lalu Ronnie mengisi bensin mobil. Mai terlihat ada di dalam mobil. Datanglah si Rose. Dia melihat ke dalam mobil dan si Mai tidak ada di dalam mobil. Lalu mereka berpencar untuk mencari Mai. Diperlihatkanlah Wade yang sedang berjalan. Lalu dari belakang Mai berlari dan langsung memukuli Wade. Mai langsung mengambil pistol si Wade dan Wade tidak bisa apa-apa. Singkatnya Mai langsung hilang begitu saja. Wade langsung kebingungan dengan hal itu. Wade berkata siapa sebenarnya orang itu. Di lain sisi diperlihatkanlah Mayra dan Eduardo yang sedang ngomongin tim bounty hunters. Mayra mengatakan jika mereka mengadukan ini kepada FBI, kita mendapatkan masalah besar Eduardo. Adegan berganti ke Mai yang sedang minta tolong kepada si pengendara mobil. Orang ini langsung turun dari mobil dan menolong si Mai, tapi Mai mendodongkan pisau ke Pak Tua, lalu Mai mengambil mobil tersebut. Di sisi lain, Ronnie terlihat sedang melacak si Mai karena Mai membawa ponselnya. Kembali ke Mai, terlihat ia pusing karena terlalu pusing. Mai meninggalkan mobilnya di pinggir jalan. Lalu ia pergi berjalan menuju sebuah motel terdekat di sana. Sampainya Mai di motel tersebut, terlihat motel sepi karena telah ditinggalkan oleh orang-orang. Terlihat ada seorang security yang sedang ngerokok dan duduk santai di sana. Lalu Mai memasuki salah satu bangunan itu dan dia beristirahat di sana. Scene memperlihatkan anak buah Eduardo mendapatkan tempat persembunyiannya si Mai. Lalu Eduardo menyuruh mengepung tempat motel itu. Adegan memperlihatkan Mai yang sedang menodongkan pisau kepada orang yang tadi diperlihatkan yang bernama Caci. Lalu Mai membawanya pergi. Diperlihatkanlah tim bounty hunters sudah sampai di motel itu. Lalu mereka turun dari mobil dan langsung menyusuri tempat itu. Mereka berpencar, Shaw bersama Rose dan Wade bersama Ronnie.
Shaw melihat Mai ada di dalam ruangan, lalu Shaw dan Rose pergi ke sana. Shaw mengabari Wade bahwa tempat persembunyian Mai sudah ditemukan. Shaw menyuruh Rose mengcover dirinya, lalu Shaw masuk ke ruangan di mana ruangan itu ada Mai. Terlihat di sana ada Caci yang sedang disandra. Shaw berusaha membuka perban si Sandra. Lalu dari belakang datanglah si Mai menodongkan pisau di bagian leher. Rose masuk langsung memukuli wajah si Mai. Datanglah si Wade. Terlihat si Caci orang security ini berusaha kabur, tapi itu digagalkan oleh si Wade. Lalu mereka membawa Mai untuk keluar dari motel itu, tapi saat sampai di mobil, Mai berkata mereka berada di sini. Benar saja, datanglah anak buah Eduardo dan menembaki tim bounty hunters. Mereka langsung ngumpet di belakang mobil dan menembaki truk musuh. Ternyata truknya anti peluru. Lalu Wade melihat truknya akan ditembak oleh bazooka. Wade menyuruh untuk berlari menuju dalam motel dan memasuki salah satu ruangan di sana. Terlihat Mai kena tembakan di bagian bahu. Wade berusaha mengobatinya. Yang lainnya berusaha memblok pintu. Wade kaget karena luka tembakan yang ada di bagian bahu Mai itu hilang seketika. Wade mencoba menanyakan siapa kamu sebenarnya. Mai hanya tersenyum saja. Diperlihatkan pasukan penjahat yang menuju ke dalam motel. Terlihat pasukan ini dipimpin oleh Gustavo dan Lobo. Lalu tim bounty hunters yang dipimpin oleh Wade bersiap untuk kedatangan mereka. Ronnie berkata kita membutuhkan bantuan. Si Caci tahu tempat telepon di sini. Wade langsung menyuruh Shaw dan Ronnie untuk pergi. Juga mengajak si Caci untuk menunjukkan jalan. Singkatnya, Shaw sudah berada di tempat telepon. Lalu Shaw menelpon temannya yang bernama William untuk menyuruh mengirimkan bantuan. Dan teleponnya sambungannya terputus. Terlihat pasukan Gustavo sudah semakin dekat dengan ruangan tim bounty hunters. Lalu adegan memperlihatkan Shaw dan Ronnie sedang bertarung melawan penjahat itu. Lalu Caci terkena tembakan di bagian kaki, lalu dia dibawa pergi oleh penjahat. Ada salah satu dari penjahat itu menembaki ruangan itu dengan menggunakan pelontar. Mereka berhasil berkumpul lagi dan terlihat tangan Shaw terluka. Mereka lalu membuat rencana. Lalu terjadilah hal yang tidak terduga. Ada seseorang yang melempar granat kejut. Mereka semua langsung pusing dengan hal itu. Ada yang pingsan. Terlihat Mai biasa saja tidak terpengaruh dengan granat kejut itu. Singkatnya mereka sudah tertangkap oleh penjahat itu. Datanglah Gustavo menanyakan di mana Mai. Tapi Wade tidak menjawabnya. Lalu terlihat Mai yang sedang ingin kabur. Tapi karena Mai mendengar suara si Rose, dia langsung menyelamatkan Mai. Langsung memukuli mukanya si Lobo dengan menggunakan besi sampai ia pingsan. Di lain sisi, Wade sedang dipaksa ngomong sama Gustavo dengan cara mencelupkan mukanya di dalam air. Terlihat Shaw yang tersadar dari pingsannya, dia langsung membantu Wade dengan cara mencekik Gustavo. Lalu Wade menusuk Gustavo menggunakan pisau. Lalu ia keluar dari tempat sana dan menembaki semua orang yang ada di sana. Pertempuran demi pertempuran mereka lalui. Rose lalu melihat mereka dan menyuruh mereka masuk ke dalam truk ini. Ronnie kena tembakan saat berusaha masuk dalam truk. Singkatnya mereka langsung kabur menggunakan truk itu. Di dalam perjalanan terlihat Ronnie sekarat dan dia pun mati karena kehabisan darah. Mereka merasa bersedih atas kehilangan Ronnie. Tiba-tiba datanglah sekelompok orang berkendara sepeda cross yang menembaki truk itu. Beruntungnya truk itu lapis baja. Karena mobil ini lapis baja, salah satu pengendara sepeda cross itu menembaki kaca depan mobil dan tembakan itu mengenai si Shaw. Terlihat Mai bersedih dengan hal itu dan yang lainnya juga. Lalu truknya hilang kendali dan berhenti di suatu tempat. Wade mencoba keluar dari truk untuk mengeceknya dan apa yang terjadi, Wade ditembak di bagian paha oleh penjahat yang membawa cross tadi. Rose mencoba menolongnya untuk mengangkatnya masuk dalam truk. Dan di sini Wade menyuruh Rose dan Mai untuk pergi dari sini.
Rose sangat bersedih meninggalkan Wade. Mai dan Rose pergi ke suatu tempat seperti pabrik. Mereka di sana terlihat mereka didatangi oleh penjahat. Mai dan Rose bersembunyi di sana. Mai lalu menceritakan masa kelamnya. Mai mengatakan Eduardo adalah orang yang telah membunuh ibunya dan juga Eduardo mengambil semuanya darinya. Dan itulah kenapa Mai ingin kabur darinya. Scene berganti memperlihatkan Wade yang masih selamat dan dia bertarung melawan penjahat yang berdatangan. Dan tentunya itu dimenangkan oleh si Wade. Di sini terlihat tangan kanan Eduardo yang bernama Jeff menyuruh Mai keluar dari persembunyiannya. Lalu Mai keluar dari persembunyiannya dan menyayat kaki si Jeff, tapi itu tidak berdampak apa-apa baginya. Singkatnya, Mai berlari dan melompat untuk menusuk Jeff, tapi itu digagalkan oleh si Jeff. Jeff memegangi Mai sangat erat sampai Mai tidak bisa bergerak. Lalu datanglah Rose dari belakang dan menembaki Jeff di bagian punggungnya. Sayangnya tembakan itu tidak terpengaruh baginya. Jeff menembaki balik Rose dan mengenai di bagian perut. Terjadilah pertarungan sengit antara Jeff dan Mai. Singkatnya, Jeff terjatuh dan Mai langsung menggigit Jeff di bagian leher dan dia pun mati. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Rose sekarat karena kena tembakan. Di sini Rose mengetahui siapa Mai sebenarnya. Ternyata si Mai adalah seorang vampir. Pantas saja dia bisa memprediksi ada seorang yang datang dan Mai juga bisa menyembuhkan luka dirinya sendiri. Dan di sini terlihat Rose ingin menjadi seorang vampir. Lalu mereka keluar dari pabrik itu. Terlihat ada penjahat yang tersisa yang sedang menghalangi mereka berdua. Dan apa yang terjadi? Penjahat itu langsung kena tembakan di bagian kepala. Ternyata yang menembaki itu adalah Wade. Wade langsung terjatuh setelah menembak penjahat itu. Singkatnya, Rose menggigit Wade karena Rose tidak ingin kehilangannya. Malam pun tiba. Terlihat Eduardo sedang berjalan sama seorang cewek. Dan terlihat Mai mengunjungi Eduardo. Eduardo mengatakan tidak ada seperti kita di luar sana. Apa yang terjadi? Mai langsung memanggil Rose dan Wade. Terlihat Eduardo kaget dengan hal itu. Lalu Eduardo juga mengeluarkan taringnya yang tajam. Ternyata Eduardo juga merupakan seorang vampir. Dan berakhirlah sudah film ini. Seperti biasanya jangan lupa subscribe dan like video ini supaya terus berkembang. Sekian dari saya, bye bye.